Swantolo yang artinya kabar. Jadi semoga di sepanjang umur kabarnya baik. Doa orang tua seperti itu. Jadi mungkin saya berawal dari cerita pribadi ya. Jadi waktu saya ingin cerita mengalami satu peristiwa alam. Peristiwa alam itu ada yang kemudian menjadi bencana, ada yang tidak. Dalam arti pada masyarakat tertentu menjadi bencana dan di masyarakat yang lain itu peristiwa alam biasa. Yaitu 2006. Ibunya udah bangun, anak-anak belum bangun. Saya juga masih dengan anak di kamar itu, di tempat itu, di tempat gempa itu. Saya keluar, mau buka pintu nih, cari kunci. Mungkin saya pernah cerita juga ya. Kunci kan biasa dulu itu kunci itu saya lepas, saya taruh di tembok, di cantelannya dan di situ lah. Waktu itu cari kunci, ambil kunci. Nah, ketika akan memasukkan kunci ke lubang kunci itu nggak masuk ini. Sampai dengkul saya lecet karena akan menekan pegangan tembok, goyang-goyang terus sampai lecet ini. Akhirnya sampai gempanya berhenti, nggak berhasil masuk juga ini. Baru kemudian bisa masuk, saya buka pintu, anak saya keluar. Nah, sampai di luar ternyata masih ada pagar, di teras kan ada pagar, di gembok juga. Akhirnya anak saya lempar, saya angkat ke tembok, dia turun loncat, dua-duanya seperti itu. Jadi waktu itu, waktu gempa itu kan semua mati ya. Kebetulan saya ada gerobak saya keluarkan dari garasi dan saya setel radio RRI sama Sonora kan yang paling ini pelaporan dari pantai selatan, nggak ada apa-apa, sih tenang-tenang saja. Akhirnya kan keluarga yang pada lari, keluarga saya di gunung di Kulon Progo itu sudah lari ke puncak Menoreh itu, naik ke gunung itu, cepat kesini nih kita naik semua, aman nggak usah, ini nggak ada tsunami ya, ini gempa. Akhirnya mereka justru nginepnya di tempat saya setelah itu. Di rumah saya rame-rame geruntal itu di teras itu. Ketika diguyang ya lari keluar, masuk lagi. Nah itu dan waktu itu juga banyak yang masuk ke rumah itu lari-lari main motor. Wah ini airnya sudah sampai Gamping, Nah itu akhirnya kan informasi itu menjadi penting supaya kita bisa merespon secara tepat, tidak justru celaka karena responnya tidak tepat. Ya saya kira kalau kita bicara gempa itu kan para ahli sering mengatakan gempa itu pasti akan berulang. Tapi kita nggak tahu persis akan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, atau 100 tahun, atau mungkin 500 tahun. Tapi sekarang pun kan terus beredar warning itu bahwa ada megatrust, gempa terus terjadi di Malang, di Jawa Timur, di Banten kemarin ya sampai Lampung dan sebagainya. Artinya bahwa potensi itu ada dan yang namanya sudden onset bencana yang tiba-tiba seperti itu kuncinya adalah pada kesiapsiagaan kita. Beda kalau Merapi ya misalnya, Merapi itu kan bisa kita lihat perkembangannya. Oh ada level normal, dan naik waspada, siaga, awas ya. Artinya ada peringatan secara bertingkat berdasarkan pemantauan kita pada kondisi Merapi. Tapi kalau gempa kan tidak bisa. Kita tahu ada potensi. Makanya kemudian kuncinya adalah pada kesiapsiagaan kita. Bagaimana kondisi rumah kita, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap langkah-langkah yang harus dilakukan dengan gempa. Dulu kan banyak korban bukan karena gempanya, tapi karena tertimpa tembok yang runtuh terkena gempa itu. Jadi gempanya sendiri sebenarnya enggak. Makanya gempa itu bagi daerah tertentu dia bukan bencana. Ya, seperti di daerah Kulon Progo yang kemudian berbondong-bondong mengirimkan warganya ya ke Bantul waktu itu pakai truk, inisiatif sendiri, bawa makan sendiri, alat sendiri ke Bantul untuk membersihkan puing-puing itu tidak. Tapi dia sadar kemudian membantu di situ. Itulah yang perlu kita edukasi masyarakat justru supaya supaya ketika terjadi gempa itu tidak mengambil langkah-langkah yang justru menuju pada ancamannya, justru kemudian mendekat pada potensi ancamannya seperti tadi ada tembok, ada macam-macam yang justru karena panik di jalan tabrak-tabrakan, yang motornya jatuh ya
Kemudian isu juga bermacam-macam waktu itu. Oh, tsunami ini airnya sudah sampai Demak Ijo nih, ternyata keran yang bocor ya. Oh, sampai nggowo. Dan ternyata itu juga dimanfaatkan orang, padahal orang yang keliling-keliling pakai pickup, kemudian justru membawa TV dan sebagainya. Dari masyarakat dia teriak-teriak tsunami, masyarakat pergi, ternyata dia ngangkutin elektronik masyarakat yang ada waktu itu. Nah, ini kan berarti ada satu hal penting, edukasi, pemahaman. Makanya itu yang harus bencana ya. Saya kira kalau kita mensikapi hidup, saya sebagai orang beriman itu selalu mensyukuri segala hal yang terjadi. Artinya bisa itu yang bagi kita atau bagi orang lain mungkin tidak baik ya, atau tidak menyenangkan, kemudian bisa juga yang menyenangkan ya. Tapi itu semua saya kira satu perjalanan hidup yang harus kita syukuri, apapun yang terjadi itu sebagai satu hal yang memang harus kita jalani. Konsekuensi dari kalau kami ya pasrah kepada Tuhan di dalam hidup. Jadi waktu itu Pak Kum membuat kebijakan pembangunan kembali itu berbasis masyarakat. Jadi ya rekonstruksi itu based on berbasis pada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga membangun 170-an ribu itu bukan ke pihak ketiga seperti di Lombok dan sebagainya, tetapi dengan dibentuk kelompok-kelompok ya. Di satu kelompok itu ada 10 orang, 10 keluarga. Kemudian dari Pemda mendukung ada fasilitator, ada tim teknis untuk memastikan bahwa rumah yang akan dibangun itu tahan gempa atau aman gempa. Material apa yang masih bisa digunakan, misalnya seperti pintu, jendela mungkin bisa digunakan, tapi kalau konstruksi besi itu harus memenuhi syarat 10 mm ya, ketentuannya supaya aman gempa. Teknis itu juga memastikan bahwa konstruksinya, pembangunannya itu akan aman gempa. Kemudian kelompok itu akan berdiskusi setelah nanti anggaran itu dari pemerintah langsung ke rekening kelompok itu. Mereka akan bermusyawarah untuk menentukan mana yang prioritas. Mungkin di kelompok itu ada yang ibunya sedang hamil, atau ada yang kondisi keluarganya mungkin perlu segera harus ada rumah. Itu dia akan menjadi didahulukan untuk membangun dari anggaran yang sudah dikirim ke kelompok itu. Kenapa kemudian ini berbasis pada masyarakat? Itu satu, bahwa tadi supaya apa? Supaya material yang masih bisa dipakai bisa digunakan lagi. Kemudian yang kedua, mereka mengerjakan sendiri dan mendapatkan upah. Nah, upah itu yang kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat pada waktu itu. Karena mereka kan tidak punya pekerjaan. UMKM kan semua hancur, tempat produksi hancur, pasar juga. Nah, itu mendapatkan upah dari itu untuk menggerakkan ekonomi. Jadi Merapi 2010, waktu itu kami juga masih di Humas dan ya hampir tiap hari di posko pakem itu untuk memantau, mengabarkan informasi tentang Merapi, bagaimana kemudian suasananya, mobil ambulan naik turun, bahkan juga waktu itu persiapan untuk evakuasi yang Marijan dan sebagainya yang panas itu, sehingga harus memakai mobil yang dari TNI. Haglun lah, sawah pakaiannya juga harus pakaian anti api itu yang terjun itu. Kan sebelumnya banyak yang karena pengen menolong kena ke atas, ya mobilnya pecah semua bannya. Akhirnya jadi kayak juga yang terjebak itu. Kemudian abu Gunung Kelut itu kita tidak punya gunungnya tapi kena abunya gitu. Itu juga sehingga berdampak di ya waktu itu. Ya itulah salah satu sisi. Waktu itu saya sudah di Bapeda ya, jadi di Humas dan di Bapeda. Humas itu terkait dengan informasi kita harus mengikuti terus, tapi Bapeda itu terkait dengan perencanaan. Begitu ada keluar, kemudian rapat dengan Pak Gatot dulu waktu masih kepala BPBD-nya.
apa kebutuhannya. Karena kita TAPD, kebutuhannya apa untuk bersihin ini. Awal-awalnya kan disemprot itu, ternyata disemprot itu justru berdampak negatif jadi semen itu. Akhirnya kan kemudian pakai karung-karung, kita pengadaan karung banyak disebar ke masyarakat untuk menampung pasir-pasir itu di pinggir-pinggir jalan, kemudian diambil lah petugas. Saya kira itu, dan kemudian kalau siklon Cempaka lah ini transisi. Saya mendapatkan bagian untuk asah-asahnya, karena setelah siklon saya ditugaskan ke sini dan bagian rehab rekonnya. Jadi pertama kali saya datang ke BNPB itu presentasi tentang rencana aksi rehab rekon untuk dampak siklon Cempaka. Kami jelaskan kebutuhannya, kerugiannya sekitar 600 miliar lebih ya, dan beruntung kita mendapatkan sekitar total seluruh itu ya mungkin ada 400-an miliar untuk membangun jembatan, tebing jalan dan sebagainya yang dihantam oleh siklon Cempaka itu. Saya kira itu. Yang pertama, saya punya pandangan bahwa BPD itu satu tugas yang mulia. Secara guyonan saya sering mengatakan kepada teman-teman yang pindah dari pariwisata ya, kalau saudara itu dulu melayani orang yang senang-senang, karena kan wisata. Nah, di BPD itu bagaimana membuat orang susah menjadi senang. Karena kan kalau bencana itu kan pertama kali pertanyaan bantuan kan pasti toh, sudah dapat logistik belum? Sudah dapat tikar belum? Sudah dapat selimut belum? Ini kan dia susah kalau enggak. Sudah waktu itu gempa itu kan malam hujan, ya toh? Sehari malam hujan, rumahnya roboh. Dia ada yang pakai payung, ada yang pakai itu kan susah semua lah. Bagaimana kita kemudian membuat mereka paling tidak bisa terbantu kondisi itu ya. Syukur kemudian bisa dengan cepat membuat mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya, itu prinsip penanggulangan atau kedaruratan yang seperti itu. Nah, ini yang saya kira perlu kemudian kita berkolaborasi semua pihak. Ini tantangannya. Jadi bencana itu urusan bersama. Itu kalau kita bicara sepintas, enak ya kita semua terlibat ya. Tapi bagaimana kemudian melibatkan banyak pihak itu yang tidak mudah. Ada klaster-klaster yang harus kita bangun, kemudian pemahaman bersama, ya, termasuk juga bagaimana kita mendistribusikan pemahaman tentang bencana ke masyarakat. Karena karakteristik bencana yang reguler kita alami, longsor, kemudian kekeringan, banjir ya, kemudian angin kencang itu kan terdistribusi ya, dan banyak yang kita tidak angin kencang itu kan ya bisa di Turi, kemarin di Turi bisa di Gunung Kidul, berapa dusun itu tersapu angin. Nah itu kan yang menjadi penting adalah bagaimana kemandirian masyarakat untuk kemudian bisa merespon segala sesuatu itu dengan cepat. Makanya kemudian ketika bicara kelurahan tangguh bencana, ya kita bantu mereka dengan densu dan sebagainya, karena memang ancamannya kita itu ketika angin kencang bertemu dengan pohon yang terlalu rimbun, pohon yang rapuh, pohon yang tua, itu bisa menyelakakan siapa saja, bahkan orang yang tidak berkepentingan yang pas lewat juga bisa. Kalau kita melihat strukturnya itu kan dengan klaster ya, ada klaster kesehatan, itu tentu rumah sakit, dinas kesehatan, relawan, PMI, ini saya kira masih hangat di benak kita ketika kemarin bencana pandemi COVID awal itu. Nah itu menjadi sangat penting bagaimana rumah sakit, bagaimana medis, perawat, ya. Masyarakat juga, karena masyarakat kalau tidak mendukung kan kemudian banyak resistensi, dan perawat yang kerja mati-matian seperti itu banyak yang ditolak misalnya diamankan ketika pulang dan sebagainya. Itu kan bersyukur di DIY tidak ada itu ya. Nah, itu yang lain kan ada klaster pendidikan, itu menjadi penting ketika bicara kesiapsiagaan, edukasi, sosialisasi ya. Karena kan siswa-siswa sekolah itu harus terus-menerus diedukasi tentang bencana ini. Satuan pendidikan aman bencana bisa dibentuk dalam tahun
Misalnya sekarang kita membentuk 35, tapi kan tahun depan satu kelas akan naik atau lulus, akan ketambahan siswa baru yang dia mungkin belum dapat edukasi tentang bencana. Itu kan berarti harus ada langkah-langkah secara berlanjut. Ada klaster sosial, kemudian bicara logistik, bicara dapur umum, bicara kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus segera disiapkan. Ketika akan menyelamatkan korban, itu di sana ada Basarnas, di sana ada TNI, relawan pasti, kemudian juga TNI, Polri. Itulah semuanya terkait sesuai dengan fungsi masing-masing dan juga mungkin karakteristik dari bencana yang sedang dihadapi. Itu dulu terjadi ya. Ini BPBD ini bayari pengangguran ini kalau nggak ada bencana nih. Ya. Karena apa? Karena dulu kan paradigmanya penanggulangan bencana itu kan darurat ya. Paradigmanya darurat. Sekarang kan paradigmanya adalah pengurangan risiko. Karena kita ya ini juga sering keliru ya. Kalau saya katakan bahwa kita itu living in harmony dengan risiko bencana, bukan dengan bencananya. Kalau jelas-jelas itu memang bencana ya kita mungkin kita harmoni, tapi dengan resikonya. Kenapa? Supaya kita bisa kelola resiko itu. Ya, kalau memang resiko itu tidak bisa kita hadapi ya kita harus pindah dari lokasi. Tapi kalau bisa kita hadapi, bisa kita kurangi dengan edukasi, dengan pemahaman ya kita hadapi. Berarti kita harus tahu betul resiko setiap apa. Sebenarnya itu setiap aktivitas pasti punya risiko. Kadang-kadang kemudian kita bicara SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu sebenarnya pemahaman tentang risiko bencana tidak sekedar di lingkungan sekolah, tapi dimanapun ketika beraktivitas ya, misalnya kasus di Sleman ya, SMA atau SMP itu di Sungai Sempor itu, SMP ya. Artinya anak-anak itu sebenarnya ketika beraktivitas di sana harus paham, harus bertanya ini apa sih saya resikonya di sini. Kan betul kan, di atas ini nggak hujan tapi di atas sudah lebat dan ancaman itu datang tanpa memberitahu. Karena kita bicaranya paradigmanya pengurangan risiko bencana, membangun kesiapsiagaan itu kan melalui edukasi, melalui yang terstruktur, melalui lembaga ya. Kalau pendekatan lembaga kan melalui Kalurahan Tanggap Bencana, SPAB, kurikulum pendidikan tanggap bencana. Segala sesuatu memang harus disiapkan setiap fase itu, sehingga kemudian ketika itu terjadi, walaupun kita tidak berharap, itu kita siap. Jitu pasna misalnya pemohonan itu juga harus kita punyai, sehingga ketika terjadi bencana kita bisa dengan cepat menghitung kerugiannya apa, kebutuhannya apa. Jangan sampai ketika ditanya butuhmu apa, kurang ngerti, belum saya itu, konyol kan itu. Akan dibantu, ditanya butuhnya apa aja nggak tahu gitu. Itu yang saya kira pada setiap di fase-fase itu segala sesuatu yang punya spesifikasi yang harus disiapkan. Ya mau nggak mau kita memang harus siap siaga karena jelas kita ada 12 potensi ancaman. Dari regulasi juga di Perda Tata Ruang sudah ditetapkan ada 7 kawasan rawan bencana. Artinya sudah melalui berbagai kajian, melalui berbagai pendapat ahli, itulah kondisi tinggi yang mau harus kita hadapi kalau kita tetap mau kita di sini ya. Harmoni dengan risiko-risiko yang ada di sini untuk semaksimal mungkin berusaha kita kurangi, dan itu saya kira membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat.